Rezeki tidak dapat diperkirakan. Terkadang jumlahnya melebihi perkiraan. Apa yang bisa kita lakukan jika kita mendapatkan rezeki yang berlebih? Mari kita simak jawabannya tentunya dalam Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Rezeki datang tanpa kita bisa duga. Sebagian besar langsung memanfaatkannya untuk belanja. Namun, ada juga yang memilih untuk menyimpannya atau untuk investasi. Rezeki berlebih dalam artian besar sekali sih belum pernah ya, tapi paling bonus-bonus aja sih gitu. Biasanya selain ditabung pertama, yang kedua kita pasti buat menyenangkan diri sendiri ya. Kayak misalkan nonton atau mau berlibur dengan keluarga dan lain-lain sih gitu. Pernah pastinya. Biasa ya ada kita tabung juga untuk keperluan sehari-hari dan juga ada pastinya kita ada alokasi sekarang yang lagi tren ke investasi juga sih. Pernah sih gitu, biasanya liburan ke luar negeri sih biasanya sih, untuk setahun sekali kan kita pasti ada bonus kan dari perusahaan gitu sih. Investasi pasti kita berpikir, terutama untuk investasi properti ya, atau investasi emas itu pasti kita berpikir, tapi yang untuk awal-awal sekali sih sekarang kita investasi tabungan aja sih, tabungan berjangka gitu. Kalau saya sih mungkin ada dibagi sedikit ke reksadana aja sih. Untuk sekarang ini sama mungkin ada ke deposito juga. Pasti sih, biasanya sih investasinya dalam bentuknya kalau untuk gue sih perempuan lebih ke arah mungkin logam mulia ya. Rezeki merupakan pemberian dari Yang Maha Kuasa. Cara mendapatkannya pun beragam. Rezeki berlebih, ya kita harus selalu ingat bahwa rezeki itu baik yang membahagiakan maupun yang kadang-kadang kita anggap sebagai musibah gitu. Itu sudah dua-duanya sama-sama rezeki. Jadi yang membuat kita happy maupun yang tidak itu dua-duanya adalah rezeki. Nomor satu yang kita harus lakukan adalah kita harus selalu bersyukur bahwa itu adalah pemberian, adalah sesuatu yang diberikan kepada kita dari Yang Maha Kuasa. Jadi nomor satu adalah bersyukur dan memanfaatkan rezeki itu sebaik-baiknya. Boleh-boleh saja tentunya, karena ini biasanya konotasinya rezeki adalah sesuatu yang tidak diduga-duga gitu ya. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak diduga-duga ya pasti kita akan lebih bersyukur, kita akan mau belanja, kita biasanya kepingin sesuatu, kita coba memanfaatkan rezeki itu untuk membeli sesuatu. Tapi jangan lupa yang harus diingat adalah nomor satu bersyukur, dan nomor dua ada bagian yang harus kita sisihkan juga untuk membantu orang lain dari rezeki yang kita terima. Saat mendapat rezeki, biasanya kita mempergunakannya untuk belanja ataupun hal-hal konsumtif lainnya. Boleh-boleh saja, tapi kita juga jangan lupa untuk mempergunakan rezeki yang kita miliki itu untuk hal-hal yang lebih prioritas seperti membayar hutang ataupun untuk investasi lainnya. Nomor satu, kita harus bersyukur bahwa ini adalah rezeki yang kita terima dari Yang Maha Kuasa. Ada bagian yang harus kita sisihkan bagi orang lain, jadi kita sisihkan sebagian untuk membantu sebagai donasi. Kedua, kita juga harus ingat bahwa tujuan finansial orang Indonesia itu ada 5 yang utama. Jadi selain untuk dibelanjakan untuk saat ini, untuk happy-happy, untuk makan-makan, ingat bahwa ada tujuan finansial yang utama, pendidikan anak, jadi sisihkan untuk investasi untuk pendidikan anak. Persiapan pensiun juga harus dipersiapkan. Ketiga, menjaga gaya hidup. Jadi kita juga harus sisihkan sebagian untuk gaya hidup kita di kemudian hari. Keempat, dana darurat, ini yang sering kali lupa, sisihkan sebagian untuk jaga-jaga siapa tahu kita tidak punya rezeki, atau kita kena PHK, atau kita sedang sakit dan sebagainya. Ini dana darurat harus dipersiapkan. Kelima adalah, ini juga adalah tujuan yang bagi orang Indonesia yang utama adalah menyicil atau mempersiapkan uang muka untuk cicilan pertama properti atau rumah yang pertama. Jadi 5 tujuan ini jangan lupa untuk dimanfaatkan tadi rezeki yang kita terima untuk kelima ini, bagi-bagi aja. Jika kita mendapat rezeki yang berlebih, kita dapat menggunakannya untuk investasi yang hasilnya bisa kita manfaatkan untuk masa depan kita. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh